Halo, selamat siang Mas Elan. Halo, siang. Gimana nih? Baru datang kemarin ya? Yes, kemarin baru datang. Ayu, katanya 2 kali kesini. Mungkin bisa diceritain pertama kali, kedua kali apa yang sangat bikin apa ya? Kayak wah ini Indramayu banget gitu. Oke, kayaknya pertama nasi lengkoh ya. Nasi lengkoh. Itu cuma sangat estetik dan ikonik di Indramayu. Yang kedua kayaknya para pesisir panas ya. Gitu. Ya. Jadi memang asik sih sebenarnya asik ya, karena pertama kali aku ke Indramayu itu untuk kegiatan NGO di volunteer di Karangsong. Jadi 4 hari 3 malam pada saat itu. Okay. Jadi memori yang paling teringat banget nasi lengkoh tadi ya. Panas ternyata di sini. Oke. Kalau misalnya aku tadi research, memang lama pendidikan rata-rata di Indramayu itu kan 6,9 tahun ya, alias let's say dari 12 tahun wajib sekolah, baru setengah nih alias lulus SD, beberapa masuk SMP, habis itu nggak lulus SMP gitu. Aku rasa ini problem yang cukup serius sih, karena memang pendidikan itu core banget. Pertama, memang pendidikan kan ditujukan untuk generasi muda gitu sistemnya, yang nantinya generasi muda ini akan menjalankan pemerintahan, menjalankan bisnis, dan menjalankan sebuah negara itu sendiri. Jadi ketika angka partisipasinya masih di situ, agak PR juga gitu. Lalu siapa yang akan menjalankan Indramayu nantinya gitu kan? Kalau misalnya angka partisipasinya masih segitu, rasanya tuh jadi PR juga sih. Kuliah itu penting banget sih. Sebenarnya kuliah bukan sebagai wahana persiapan kerja biar orang-orang dapat kerjaan lebih bagus, karena pada nyatanya banyak juga kok lulusan sarjana yang nggak juga dapat kuliah gitu. Nggak juga dapat kerja. Mari kita tempatkan pendidikan itu posisinya untuk meningkatkan kualitas manusianya gitu. Jadi jangan diposisikan sebagai persiapan kerja, tapi memang peningkatan kualitas manusianya. Penting banget, karena ketika teman-teman kuliah, teman-teman udah masuk ke satu spesifik jurusan keilmuan tertentu, teman-teman akan belajar bagaimana cara berpikir rasional, empiris, logis yang mungkin kurang didapatkan ketika SMA. Walaupun sudah belajar di SMA tentang cara melakukan penelitian di mata pelajaran biologi gitu kan, tetapi tetap yang lebih mendalam lagi, yang lebih deep dan berkesan itu tuh ketika teman-teman belajar di kuliah lalu mendapatkan kerangka bagaimana cara menulis ilmiah yang bagus, bagaimana cara melakukan prosedur sains yang bagus gitu, dan itu menciptakan kerangka 3 tadi, rasional, empiris, dan logis. Itu pentingnya kuliah sih, dan aku harap teman-teman Indramayu bisa makin banyak yang berkuliah, terutama teman-teman SMA. Please tolong berkuliah dan inspirasi teman-teman adik-adik tingkat kamu yang di SMA untuk segera berkuliah juga. Menurutku ini masalah bersama ya, dari banyak pihak, pemerintahan, para pebisnis yang ada di Indramayu, orang tua yang menyekolahkan anaknya, juga anak itu sendiri yang bersekolah gitu. Kalau misalnya pendidikan, masalah ekonomi pendidikan, kurasa itu lebih besar proporsinya kepada pemerintah dan pebisnis yang ada di Indramayu sendiri. Tentang bagaimana caranya ada program-program yang bisa menyekolahkan lebih tinggi lagi orang-orang, anak-anak siswa yang ada di Indramayu gitu. Kalau di Jawa Barat sendiri kan ada beasiswa yang cukup bagus, seperti kayak Jabar Future Leader Scholarship, yang memang mendanai dari tahun pertama masuk sampai lulus tahun keempat gitu, dengan berbagai program yang di solve juga, dan banyak beasiswa sebenarnya yang didirikan sama swasta gitu. Banyaklah contohnya, mungkin aku nggak perlu sebutin, tapi kurasa pemerintah Indramayu itu sendiri juga perlu menyediakan akses ke sana gitu. Dan nggak hanya cuma ya udah menyediakan akses, tapi mensosialisasikan juga gitu, karena banyak banget program-program pemerintah yang tidak tersosialisasikan dengan baik. Sebenarnya ada, tapi jadinya nggak tahu gitu. Itu PR pertama. Yang kedua, mungkin siswa-siswanya itu sendiri, kita punya keuntungan, kita ada di era informasi, aksesnya kita bisa mengakses internet dimanapun, kapanpun. Indramayu cukup bagus lah secara infrastruktur, kita bisa akses internet dimanapun, even di Karangsong, di pulau yang pas itu aku jalanin untuk nanam bakau dan sebagainya, itu kan masih ada sinyal internet di sana.
dan sinyal internet ini bisa kita pakai untuk mencari informasi-informasi beasiswa gitu. Ini PR-nya siswa gitu. Dan untuk PR-nya orang tua di sini ada tentang parentingnya, tentang cakupan gizinya, tentang motivasinya agar anak-anak itu tetap belajar, tetap semangat belajar gitu, tetap semangat mencari tahu, tetap semangat dalam memperbaiki kualitas manusia yang ada di Indramayu gitu. Oke. Sebenarnya aku cuma berharap untuk pemuda-pemuda di Indramayu lebih purposeful dalam melakukan apapun gitu. Dan kurasa pendidikan salah satu hal yang dapat mencapai itu gitu. Ketika teman-teman mencari sesuatu, kepo terhadap sesuatu, kenapa program pemerintah ini nggak berjalan, kenapa kok harga-harga komoditas tertentu, ikan-ikan yang kalian tangkap itu murah gitu, jadi nggak laku dan sebagainya. Kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dari pendidikan gitu. Ketika teman-teman punya akses ke ilmu pengetahuan yang lebih bagus, network yang lebih bagus, teman-teman akan menemukan jawabannya. Jadi semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi jawaban yang akan kita temukan. Thank you so much.